kita harus perlu menyimpan datanya. Jadi di sini saya plug insiden database saya yang tiba-tiba meledak gitu. Database connection mungkin next engineer itu saya. Nah, jadi simpelnya itu kan database itu adalah server yang tugasnya itu menghandle data yang ada di bisnis kita lah. Jadi backend kita itu bukan menyimpan data, tapi tugas server yang menyimpan data. Mungkin contoh database MySQL atau untuk gimana caranya backend kita itu berkomunikasi dengan database. Kalau secara dasar tiap backend kita itu pasti biasanya itu connectionnya itu lasik, jadi pasti ada beberapa latensi dulu sebelum bisa. Ini contohnya bikin koneksi. Setelah itu baru kita run. Proses ini sebenarnya adalah hal yang sangat high cost ya. High cost itu maksudnya bisa dibayangkan kalau misalkan ada query berdatangan secara tiba-tiba, bisa jadi tiba-tiba booming atau banyak banget kita waktu yang bersamaan. Koneksi ini dilakukan secara misalkan ada request yang datang, kalau kita nggak benar kita bakal bikin 1000 TCP handshake atau 1000. Nah, itu database itu nggak dibuat untuk hal yang seperti itu, karena connection itu adalah hal yang sangat CPU intensif. Jadi misalkan ada 1000 connection yang secara bersama, database punya mentok. Nah, gimana sih caranya kita handle hal yang seperti ini? Kayak kita bisa skill gitu. Misalkan kita bisa handle request dalam. Nah, ini bisa diakali dengan namanya itu connection. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Misalkan ada setiap request itu bakal membuka connection. Setelah query dapat resultnya, bakal request kedua datang, bakal open connection lagi, query close connection lagi. Ini kayak misalkan kita di restoran ya, misalkan chefnya itu udah bikin server ini itu terus dia balik lagi ke chefnya, server yang efek makanan yang tersedia, terus sekali jalan aja yang sudah sama dengan database ini juga. Ini adalah hal yang tidak efektif karena setiap request itu kita bakal bikin connection baru ke database, terus query, terus close lagi gitu. Jadi banyak insiden ada tuh bisa 1000 kondinya database itu kewalahan lah karena data dibikin traffic. Nah, jadi apa yang hal seperti itu adalah connection pooling ini jadinya itu bisa kita itu bikin dulu, dan nanti setiap ada request kita akan ngambil koneksi udah kita buat itu yang masih idle atau yang masih nggak dipakai, dan atau bisa dibilang kita pooling connection. Misalkan kita bikin pooling 10 request, jadi kita bikin app, kita bakal bikin 10 connection ini bakal disimpan, terus ketika ada request datang, request itu connect idle dan nah di awal-awal app kita startup kita bakal misalkan kita setnya itu request pertama akan build connection yang idle kan menggunakan itu. Jadi kan di awal setelah query-nya habis kita close. Nah, di pooling ini konsepnya berbeda. Jadi setiap query yang datang pinjam connection-nya di connect query, dan ketika kita bakal kembali connect use sama rel ini itu lebih efektif ya, karena kita nggak perlu bikin TCP connection yang bikin CPU kita naik. Jadi bisa dibilang ketika connection itu akan tetap mengikuti jumlah kan 10 connection atau 20. Nah, ini ada prosnya aja ya. Pasti ada prosnya juga dari connect. Yang pertama itu kan itu latensinya kan berkurang. Request itu nggak bakal bikin connect karena request. Terus protection database juga karena kita bisa melimit connect resource-nya efisien, dan graceful degradation-nya kan hal yang hindari adalah ketika sistem kita akan down dan kita bakal nggak bisa handle request. Tapi trade-off-nya itu kita bisa melimit request. Kan kita nggak kuat, udah kita nge-handle 1000 request aja, yang sisanya kita drop, itu nggak apa-apa sebenarnya, karena lebih mending kita ngedrop seperti itu. Nah, jadi ada pros and cons. Engineering decision itu nggak kita harus engineering decision nggak ada yang 100% akurat sih. Kita itu harus, nah mungkin nanti kita akan bikin desain diskusi kan ke senior atau ke manager. Sebenarnya senior atau manager itu nggak minta solution yang 100% nggak ada cons-nya. Kita harus ngambil pros-nya itu lebih baik dan nanti ada connection health management. Karena misalkan kita TCP connection itu kan misalkan lama idle itu nggak bagus juga, karena database itu bakal ngedrop connection yang kalau kita pakai pool ini kita bakal automatically nge-replace idle gitu yang terlalu lama. Terus pertama itulah pool. Jadi misalkan kita salah nge-set maximum open, misalkan kita itu mikirnya mungkin 2 connection aja cukup kok kita gitu. Nah, tapi tiba-tiba kalau misalkan 1000 request datang, 2 connection ini bakal handle, bakal bikin kewalahan juga ujung-ujung. Nah, jadi engineer itu harus tahu
berdasarkan load yang kita forecast gitu. Misalkan kita kan engineer itu kan sebenarnya kalau kita itu ke product base company gitu. Kalau saya kan product base, sebenarnya engineer itu adalah support sistemnya dari tim bisnis kita yang mencari klien gitu kan. Kita yang nah misalkan tim bisnis kita itu kita ini dapat customer yang bakal ada bakal ada promo gitu. Ini expected bakal ada 1000 request nih yang bakal tiap detiknya di misalkan tanggal 11 pas promo e-commerce. Nah berdasarkan data poinnya dari bisnis tim itu kita bakal tahu nih kayaknya kita harus handle deh nih max open connection-nya harus ditambahin jadi 10 atau 20. Juga kalau misalkan bikin max open connection-nya itu terlalu tinggi, itu nggak bagus juga karena bisa jadi request yang datang itu sedikit, jadi kebanyakan connection yang nggak kepake gitu. Nah jadi harus tuning seperti tadi, connection-nya itu lama nggak dipakai itu valid. Nah kalau connection leak-nya itu ketika kita matiin servernya, contohnya pas kita mau version baru di aplikasi kita. Nah kita lupa udah kita buat di awal itu bakal ada connection leak yang banyak connection tapi kayak itu idle research usage seperti yang terus harder to debug karena bisa jadi ini ada error di database tuh poolnya kita salah setting max lifetime. Nah jadi perlu punya log yang bagus. Ini juga itu masih untuk semua sebenarnya untuk back end di perusahaan saya itu saya pakai Go. Jadi saya pakai approach Go di sini. Ya mungkin nanti saya gini ya. Nah mungkin teman-teman lebih demoin ya. Nah jadi saya ini pakai tools yang saya pakai yang pertama itu untuk menguji hipotesis work. Jadi kan kita nggak bisa tes, mungkin ada orang tes karena kalau misalkan kita ada insiden atau bakal marah itu bukan hanya saya bilang OJK-nya Singapura lah, kan Singapura cek. Jadi kita kalau mau testing apa bisa di produk bug yang parah transaksinya dulunya karena abandon lah produknya cek. Nah jadi untuk testing work kita bisa tes ini adalah testing itu untuk simulasi transaksi production lah. Misalkan kita mau testing 1000 transaction per second itu kan nggak mungkin kita hit postman 1000 kali. Jadi kita punya ID Interactive Developer Environment. Biasanya kalian kan pakai VS Code ya, yang populer VS Code, Sublime. Nah jadi di Google Antik ini kalau kalian siapa di sini tahu Cloud. Nah jadi ini IDE yang terintegrasi sama AI gitu. Nah jadi di sini kita pakai AI untuk tools ya. Bukan banyak salah kaprah belum ya. Mungkin yang kayak yang sudah bisa nge-progus. Nah mungkin di sini ya. Adik-adik yang online silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum didemonstrasikan sama Pak Bagus terkait DB poolingnya tadi. Saya kira menarik sekali teknologinya, tetapi mungkin saya izin highlight Pak Bagus beberapa hal ya. Tadi Pak Bagus kayaknya jelasinya teknis sekali ya. Mungkin kalian ada yang kebingungan gitu ya adik-adik ya. DB pooling itu kan tadi Pak Bagus bilang itu adalah untuk menangani bagaimana koneksi serentak sekalian. Mungkin kalian tidak kebayang bahwa aplikasi yang kalian buat itu permasalahannya bukan di koneksinya adik-adik. Koneksi kalian kan sekarang apa? MySQL connection gitu ya, pakai masukin IP-nya localhost kayak gitu, apalagi localhost ya. Kemudian usernya root gitu, passwordnya malah banyak yang kosong gitu kan, passwordnya tidak diisi. Nah, itu seperti apa? Nah tadi Pak Bagus bilang bahwa kalau aplikasi kalian udah besar online, ya yang jadi masalah itu koneksi ke database-nya jadi masalah adik-adik. Kenapa? Pada saat di hit sekalian gitu ya, banyak koneksi sekalian. Nah salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan mekanisme DB pooling yang tadi Pak Bagus bilang. Seperti itu ya adik-adik ya. Kalau di MySQL ada juga ya Pak Bagus ya. Kebetulan kami makainya MySQL. Di perusahaannya Pak Bagus apa di BMS? Perusahaan saya pakai MySQL, tapi itu tergantung buat apps. Mungkin kalau di Lara udah otomatis. Tapi kalau misalnya production environment tuh default config dari Laravel itu sulit untuk transaksi yang bakal datang gitu. Jadi kita harus tahu nih bahwa ada lo konfigurasiin nanti production tiba-tiba kenapa ini CPU database-nya itu kok tinggi, kita nggak tahu konsep. Kalau kita tahu mungkin connection nggak ada connection pooling gitu. Nah jadi kita bisa cepat tahu root cause. Terima kasih Pak Bagus tadi penjelasannya ya adik-adik ya. Oke, nah tadi itu DB pooling adik-adik. Jadi teknologi ya berkaitan dengan bagaimana mengkoneksikan kita atau konsep gimana mengkoneksikan secara efektif ke database adik-adik ya. Karena sekali lagi kita berbicara aplikasi yang sudah nggak di laptop kalian lagi, bukan untuk tugas kuliah gitu ya. Aplikasi yang banyak akan diakses orang.
Apalagi aplikasi finance adik-adik. Tadi Pak Bagus berkali-kali bilang kalau aplikasi finance itu urusannya kemana-mana, ke OJK lah gitu ya. OJK-nya Singapura tadi apalagi gitu. Finance itu apa ya? Sangat-sangat sensitif kan, uang ya di dalamnya ya. Nah itu sangat-sangat sensitif. Nah sebelum ke demo Pak Bagus, boleh enggak kami diberikan gambaran? Tadi Pak Bagus bilang ada proses, kalian dengar tadi? Ada production, ada staging. Kalau kita ngetes nggak boleh di production. Ada yang tahu enggak kenapa tadi Pak Bagus bilang kayak gitu? Nah saya minta Pak Bagus coba jelaskan gimana sih konsep pengembangan aplikasi web kalau di perusahaan sekelas tempat Pak Bagus bekerja Pak Bagus. Termasuk juga tadi SDM-nya Pak Bagus deh. SDM Pak Bagus bilang ternyata Pak Bagus udah di manajer sekarang. Manajer, ada senior programmer saya kira ya, ada junior programmer. Nah itu bagaimana mekanismenya gitu ya, koordinasinya. Kemudian kalau kerja remote ini kayak gimana Pak Bagus, mungkin boleh diceritakan gimana koordinasinya gitu ya. Kemudian ya tadi termasuk bagaimana tahapan ngembangin aplikasinya. Ya mungkin itu Pak Bagus boleh tambahin ya Pak Bagus ya, sebelum masuk ke demo terkait DB polling ya. Nah jadi harapan saya mumpung ada praktisi hadir, kalian supaya dapat info tentang itu adik-adik, supaya tidak terkejut kalian nanti di dunia kerja gitu ya. Jadi programmer, ternyata kayak gini programmer sekarang gitu ya. Apalagi harapan saya kalian ya bisa bekerja bukan di software house yang ece-ece gitu ya. Jadi bisa langsung sekalian di software house yang besar. Oke, silakan Pak Bagus. Oke, mungkin saya balik lagi. Nah, kalau kita dengar ya, ini sebenarnya bakal beda, itu beda-beda. Nah, software development mana atau misalnya di software house beda gitu. Tapi saya mau menjelaskan yang di perusahaan saya. Perusahaan saya adalah product based. Kita itu punya satu produk yang bakal kita terus menerus. Jadi produk saya itulah adalah card issuing product. Jadi kita itu tugasnya itu adalah untuk bikin kartu. Setelah bikin kartu itu kalau ada transaksi di kartu itu kita bundle. Mungkin beda sama software house. Kalau software house itu kan bikin software ke klien-kliennya ya seperti itu ya. Jadi misalkan kita itu udah selesai nge-handle satu project, kasih ke customer kita nggak bakal tahu bahwa misalkan later itu ada bug atau misalkan software kita itu nggak bisa handle 1000 request, itu kita nggak bakal tahu karena kita udah ngasih software kita ke klien kita gitu. Nah kalau product based engineer itu kita bakal tahu kalau misalkan pas tahun pertama itu kita nggak ada klien gitu. Bagaimana karena patternnya kalau di bisnis saya sendiri itu kita itu ada 2 tahun nggak punya klien sama sekali gitu. Jadi desain yang kita itu masih berpikir bahwa kita itu yang penting ya udah, yang penting kita ada servernya gitu. Kalau kita itu belum mikir kalau bahkan ada klien kita yang bakal bikin promo gitu, kita nggak kepikiran di 1 atau 2 tahun saya bekerja karena projection dari bisnisnya sendiri itu belum ada. Pada tahun ketiga baru kita booming seperti itu. Dan pada tahun ketiga itu kita baru sadar bahwa desain yang kita buat di 2 tahun awal ini nggak works untuk scaling. Nah jadi gimana caranya kita iterasi project kita itu, kita mempunyai ritual di sini, ritual atau software development lab. Mungkin semua udah tahu ya SDLC ya, software development lab. Nah di sini untuk bisnis di company kita itu pakai namanya Scrum process. Jadi di sini engineer di tim card itu nggak semuanya engineer. Salah satu tim member kita itu mempunyai sebagai product ownernya dari card inilah. Jadi dia yang bakal gather semua requirement yang CEO atau dari marketing team atau dari sales timnya lah. Product ownernya ini yang akan bikin product backlog gitu. Jadi mungkin mereka itu dia yang datang dari bisnis tim atau dari CEO kita. Nah jadi kita itu bakal ngelakuin namanya Scrum. Di product owner itu akan bawa semua ide-ide dari departemen itu ke product backlog namanya, dan nanti di setiap 2 minggu sekali itu kita bakal bikin namanya sprint planning gitu. Sprint itu maksudnya itu adalah durasi di mana kita bakal upgrade produk kita lah atau bikin developmentnya seperti itu. Biasanya sprint itu 1-4 minggu. Tapi di company saya itu satu sprint itu adalah 2 minggu. Jadi di sini kita bakal di sprint planning itu kita bakal pilih-pilih nih. Oh yang mana ya di produk kan si produk nambahin ide bahwa mungkin untuk kita bikin fraud engine sendiri untuk kita. Nah misalkan tim tuh udah oke kita minggu depan ngambil ini ya
nge-prod engine. Nah itu bakal dibawa sprint backlog gitu. Sprint backlog itu adalah list tas-tas yang bakal ambil sprint gitu. Kita harus tahu gitu seberapa kapasitas sprint ini. Nah misalkan di dalam sebur, kalau kalian tahu orang engineer Indo itu paling banyak liburnya. Jadi kita kebanyakan orang Indo tuh bakal dikit lah dapet tas dibandingkan orang Singapura atau yang setelah itu kan kita udah fix nih. Oke, di 2 minggu ini kita bakal engine atau fitur. Nah di setiap hari itu kita bakal ngelakuin stand up gitu. Bukan stand up itu maksudnya itu kita itu di satu meeting bersama-sama engineer, manager itu bakal sampein update udah lakuin lah kan tas yang udah kita sepakati di sprint planning. Kan hari ini saya ngerjain ini, saya keblok untuk tas ini karena ini. Nah udah 2 minggu berlalu, kita itu bakal di penghujung sprint setelah 2 minggu lah. Nah kita bakal ada sprint review gitu. Jadi kita bakal nge-review bagaimana kinerja dari tim kita lah. Misalkan di sprint review, saya sudah 100% nih finish tas saya gitu. Tapi kalau di itu yang skenario yang sangat bagus ya. Tapi kalau di tim saya sendiri itu pasti nggak ada yang 100% selesai, 30% bahkan gitu. Nah mungkin kita bakal takut gitu ngasih ke diri kita sendiri gitu. Sorry saya cuma 30% aja. Mungkin culture itu nggak ada yang nge-blame gitu ya. Selesai dari tasnya. Itu kenapa kamu nggak bisa? Nah tapi kita sebagai yang sangat open gitu. Kebanyakan itu kenapa engineer bisa selesai 100% itu mungkin dia keblok sama feature-nya nggak jelas dikasih sama product owner-nya. Itu keblok karena development environment-nya itu sulit. Mungkin mereka untuk tas ini sulit ngetes atau seperti itu. Nah di sinilah kita bakal nge-review apa sih masalah yang dihadapi oleh satu tim. Nah setelah kita review tuh bakal ada retrospektif lah. Jadi supaya next sprint itu kita lebih baik dari sprint sekarang itu apa sih yang bisa improve. Karena saya work from home ya, kebetulan saya dekat banget nih dari Wagang di sebelah saya di Jalan Dayana tinggalnya. Nah jadi saya WFH itu ya kebanyakan meeting itu untuk nge-handle engineer saya itu apakah mereka keblok atau kayak gimana. Kalau saya sendiri untuk manage engineer Indonesia itu sebenarnya ada satu pattern yang saya temuin ya. Orang engineer Indonesia itu mungkin culture-nya itu nggak enakan. Mungkin dia itu keblok gitu. Misalkan sulit nih testing untuk tas ini tapi ya udahlah saya sendiri aja mungkin gini search Google gimana ya caranya, nggak bilang ke manajernya kalau mereka itu keblok. Nah setelah 2 minggu baru di sprint reviewnya tuh mereka bilang keblok. Itu kan nggak bagus. Itu yang paling saya suka itu adalah engineer yang mereka itu keblok itu langsung bilang ke manajernya. Mungkin dia bisa nggak enakan gitu, nggak mau ganggu manajernya lah gitu. Mungkin nanti kalau saya nanya itu saya nggak bisa apa-apa gitu. Tapi culture yang di luar itu nggak ada yang kayak gitu ya. Dan kebanyakan engineer manager yang lain yang handle engineer Indonesia nggak suka orang yang nggak enakan. Ada masalah itu langsung dikasih tahu aja ke manajernya, karena manajer ini bertugas untuk nge-handle bahannya lah bisa dibilang, atau timnya itu bisa bekerja dengan ini. Ada apa istilah ini seperti sprint grooming, itu kayak ngelis di product manager, nge-groom atau memilah-milah tas yang baknya sprint planning itu untuk ngambil entahnya. Daily stand up itu sprint review atau review performa sprintnya sendiri. Bug base itu mungkin itu khusus kalau misalkan kita mau launching produk, terus kita mau ada QA yang ngelis semua bug yang ada di testing environment sebelum deploy. Mungkin itu. Dan saya sih mungkin ada yang bertanya, programmernya dari mana aja? Kalau saya manajer saya itu di Malaysia 3 dan jadi juga kita ada yang dari Cina. Nah jadi kan banyak banget yang culture yang ada urusan saya itu. Jadi kebetulan saya perlu English saya juga, karena standar language-nya kan bakal bahasa Inggris. Sebenarnya saya juga nggak terlalu confident amat sama bahasa Inggris saya. Yang penting walaupun grammar saya broken gitu atau pronunciation saya salah gitu. Kadang-kadang saya juga misalkan discuss sama manajer saya, hey what do you think about we put our server in AWS gitu misalnya. Manajer saya kan bingung ya, apa tuh AWS gitu, what is AWS gitu. Banyak yang kayak gitu ya kan. We Indonesia mah English ya kadang-kadang ya short gitulah, tapi nggak bodo-bodo amat lah gitu.
Yang penting manajer saya tahu apa yang saya maksud. Ya saya nggak terlalu malu-malu amat lah gitu. Misalkan saya salah pronounce, misalkan tax gitu, task gitu ya, gitulah. Mendapatkan relasi ya. Sebenarnya saya nggak ada relasi sama sekali. Jadi saya cuma nabar CV aja. Sebenarnya apa mungkin yang saya poin plus saya terjun ke duniaan ya, saya sudah kerja sebelum saya tamat kuliah. Jadi saya sudah perang di luar itu lebih memilih. Mungkin saya pun belum tamat waktu saya apply. Sebenarnya straight dari sini lah company pertama saya setelah saya di Udayana. Nah jadi biasanya itu kalau kita apply CV itu kan kalau mau perusahaan luar itu yang penting kita lebih interview itu adalah kayak interview. Jadi kalau saya untuk dapat perusahaan ini saya apply-nya di LinkedIn sih. Kebetulan saya ditulis karena mungkin mereka nganggap saya udah punya pengalaman kerja walaupun kerjanya ecek-ecek ya. Saya kan bikin scalable lah bisa bilang sama teman-teman saya gitu. Tapi saya punya pengalaman gitu untuk bikin ngedeploy server lah ke production, udah ada production traffic-nya juga gitu. Nah itu kita lebih value experience seperti itu daripada certification, karena nanti juga interviewnya bakal bikin case. Saya kan sebagai engineering manager juga nge-interview orang-orang ya. Salah satu interview yang saya conduct itu adalah interview case. Saya bikin case kita mau e-commerce terus dengan traffic segini, bisa nggak kamu bikin arsitekturnya. Nah kalau untuk hal yang seperti itu susah untukin semua yang ada kan di tech lah. Kita harus punya hands-on experience untuk bisa membuat arsitektur gitu. Karena kan bakal trial and traffic dunia nyata. Jadi kalau mau lebih banyakin portofolio yang deploy di production lah. Sekarang kan zamannya AI itu gampang banget yang bikin kas. Nah saya pun dulu belum ada gini tuh, sebelum ada AI ini saya paling benci yang namanya UI front end gitu lah. Itu saya lebih suka di back end. Tapi kalau untuk AI ini saya banyak sih bikin aplikasi sendiri dengan ya walaupun bisa dibilang template AI gitu ya websitenya gitu. Mungkin yang warnanya ungu yang kayak gimana, yang passion lah dan udah di deploy. Sudah pertanyaan lain, milih keluar negeri daripada mending ini di dalam negeri. Ya mungkin tuh pertanyaan filosofi ya. Ya kalau saya sharing sendiri ya, saya lebih baik kita belajar yang mateng gitu kan, kita baru lulus sekolah kan. Terus ya saya juga nggak negeri ya, saya kan dari UNUD. Ya mungkin saya mikirnya gimana sih kalau lulus kita itu compare sama kita misalkan aja mungkin kita experience harga gitu di luar. Kalau setahu saya ya experience mungkin di Bastek ya, kebanyakan itu adalah software house. Saya nggak seneng software house ini pribadi ya gitu. Karena kalau saya itu nggak dituntut untuk perfect our product itu mah udah bikin gimana. Karena itu adalah udah kalau klien kita itu kewalahan, mungkin balik ke house kita kan. Nah saya itu lebih suka yang product based, dimana kita terus. Jadi kita bisa belajar dari awal pengembangan mindset kita. Karena kalau dari awal pengembangan itu mindset kita adalah supaya DP itu adalah ya kita nggak perfect amat lah, tapi kita bisa present ini ke CEO atau stakeholder supaya mereka itu tahu kayak gini loh fitur yang step selanjutnya kan kita narik customer ya. Narik customer itu juga bisa dibilang 50-50 lah, departemen sama engineering departemen itu mikir lelet lah ini atau MO kan mereka bakal susah gitu ngejual di engineering departemen lah untuk sebagai supportnya business department supaya mereka itu meng-guide customer seperti itu. Nah saya lebih suka yang seperti itu, jadi saya tahu bahwa saya itu gimana ya bertumbuh. Nah mungkin nanti kalau misalkan saya sudah puas kemungkinan singkat. Ya mungkin tuh jawab pertanyaan. Ada lagi pertanyaan rutin pakai AI ya. Ini kan